Jadi sayang memang pertemuan ini memang tidak bisa dihadiri oleh tim inti yang terdiri dari Profesor Egy Sujana dan kawan-kawan karena rombongan ada kendala di jalan. Jadi tadi yang bisa masuk itu hanya 3 orang, saya, Dr. Resmond dan juga Dr. Tifa. Memang pada saat kami masuk ke dalam terus terang kami kaget ya karena kami hanya diterima 5 dan kemudian akhirnya hanya 3 dan di dalam itu ada 16 orang ya gitu 16 orang gitu. Jadi ada 2 warek, 2 wakil rektor, Pak Sigit, kemudian ada juga yang namanya Pak Profesor San siapa itu San itu, terus ada termasuk Pak Frono Jiwo dan kawan-kawan itu ada sekitar 10 orang dulu katanya kawan seangkatannya Jokowi. Nah yang jelas begini, pertemuan memang berlangsung cukup singkat dan sempat timbul eskalasi yang agak sempat meninggi. Ini terus terang saja, hampir saja kami walk out, hampir saja. Ya gitu, karena agak meninggi dan kemudian karena timbul sedikit aksentuasi yang cukup tinggi. Tapi alhamdulillah, ya kenapa? Meningginya kenapa? Meningginya ya karena ada saut-sautan debat gitu ya gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah, itu biasa. Tapi intinya begini, kami akhirnya tadi pengen lihat skripsinya Pak Jokowi ya asli, ya gitu. Sempat ada yang tadi ditanyakan, sempat ada yang menjawab tadi dari Sekretaris UGM, oh itu kan melanggar Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Saya bilang yang bikin Undang-Undang Keterbukaan Informasi yang mengesahkan di DPR itu saya, tapi kan gitu. Ya gitu. Jadi Undang-Undang 14 tahun 2008 itu membolehkan setiap orang itu untuk melihat skripsi karya orang lain. Itu nggak boleh dilarang. Akhirnya kemudian tadi ditunjukkan. Dan kita ditunjukkan memang benar apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Ismail Prakteng. Yang jelas skripsinya Jokowi itu memang ada perbedaan ketikan. Ya gitu, antara ketikan batang tubuh itu diketik dengan mesin ketik biasa dan di depan itu dengan cetakan yang cetakannya itu tidak pada zamannya, ya gitu. Dan pada lembar pengesahan itu tidak tata tanggal, ya tidak ada lembar pengesahan dari dosen pengujinya. Meskipun dosen pengujinya bisa disebutkan tadi oleh kawan-kawannya, tapi faktanya nggak ada. Tadi kita juga sempat diberitahu karena kita tanyakan lokasi KKN-nya ada di mana Jokowi itu. Tadi dikatakan di satu tempat, tapi kita nanti akan cross-check juga, ya apakah itu benar. Karena kan itu foto-fotonya, kemudian buktinya semuanya ada enggak gitu. Tapi yang jelas terus terang, kami masih kaget. UGM yang konon mendapatkan predikat ranking 2 untuk Undang-Undang Keterbukaan Informasi, ketika kami datang, skripsinya saja belum disiapkan tadi. Jadi harus diambilkan dulu gitu ya. Jadi kan padahal kan waktunya kan hanya singkat gitu. Jadi ya hal-hal itu kan kita cukup menyayangkan. Memang kita tidak bisa lihat ijazah asli. Karena ijazah asli memang tidak disimpan di kampus gitu ya. Ijazah asli insya Allah besok akan dilihat oleh teman-teman yang bergerak ke Solo. Ya gitu. Saya memang tidak bergerak ke Solo besok karena saya harus pulang ke Jakarta. Tapi moga-moga besok bisa diperlihatkan. Memang ada hal yang kami kaget. Ya, karena UGM juga tadi menawarkan. Kalau gitu ya kita pengadilan saja. Aduh, ini saya bilang kita sesama keluarga besar UGM. Sebaiknya kita kedepankan silaturahmi. Kayaknya agak ciut ya guys, ditantang ke pengadilan langsung bicara kita sesama manusia, sesama UGM ya. Ini langsung humanis nih Roy Suryo, langsung humanis. Ya pembunuhan karakter yang terjadi pada Pak Jokowi, ya kenapa tidak dengan empati dan simpati yang sama? Gampang-gampang menuduh Pak Jokowi itu ijazah palsu ya, giliran ditantang pengadilan langsung bicara kemanusiaan ya. Kita datang itu kan dalam rangka syawalan, halal bihalal gitu kan. Tapi intinya beginilah, saya melihat bahwa UGM memang tadi disarankan oleh Dr. Tifa, jangan kemudian mau jadi tameng atau bemper yang itu malah melemahkan UGM sendiri. UGM harus berani berdiri di atas kakinya. Ya, kalau katakan dia katakan jangan kemudian tadi itu tanpa awalnya agak sedikit membela-bela itu zaman dulu itu nggak ada gini, nggak usah. Ya udah kalau memang nggak ada tanda tangannya, katakan nggak ada tanda tangan. Dan faktanya sekali lagi saya sampaikan, dan tadi alhamdulillah saya sempat memotret, saya pegang langsung karena dulu saya pernah datang dan tidak diperbolehkan. Alhamdulillah Dr. Resmond pernah datang dan boleh memotret. Tadi Dr. Resmond memotret lagi. Di dalam skripsi itu memang tidak ada tanggalnya, tidak ada lembar pengesahan, dan tidak ada nama orang yang disebut-sebut sebagai Kasmujo. Itu nggak ada di situ. Jadi Kasmujo tidak ada. Jadi di situ memang yang ada adalah anak 2 orang itu. Perkara nanti apakah itu akan dijadikan bukti atau evidence di pengadilan, sebenarnya kita tidak berhadap, kita berhadapan. Makanya tadi Dr. Tifa juga menyarankan, UGM itu harusnya bersatu dengan rakyat, menjadi institusi yang melindungi hak-hak kebebasan keterbukaan informasi dari rakyat, bukan untuk malah justru menjaga itu atau melindungi.
Kalau memang nggak benar, katakan nggak benar, gitu ya. 1000 foto, tadi kalau tujuan dengan foto, saya bilang 1000 foto, 1000 kawan tidak ada gunanya kalau tidak ada ijazah asli. Itu. Ini udah mulai ngalor ngidul ya. Intinya apapun yang dikatakan UGM, ya Roy Suryo dan teman-teman ini tidak percaya. Ya kan sekarang 1000 foto tidak ada gunanya kalau tidak ijazah asli. Roy Suryo sendiri mengakui bahwa ijazah asli tidak ada di UGM, tetapi di mahasiswanya, dalam hal ini dari Pak Jokowinya, dan teman-teman lihat sendiri bagaimana dia menambahkan komplain-komplain baru seperti sudah datang tapi ijazah baru diambil. Ini kan komplain-komplain yang sebelumnya tidak terdengar. Yang saya tangkap dari argumentasi Roy Suryo ini, tampaknya mereka mati kutu juga ketika berunding ya dalam ruangan dengan petinggi-petinggi UGM ya. Terlihat dari nada bicaranya menambahkan komplainan baru, takut untuk berhadapan di pengadilan. Menurut saya di pengadilan ya, karena kalau nanti apapun yang dikatakan UGM selalu dianggap bohong. Tadi kita teman-teman simak narasinya mengatakan UGM jangan jadi pelindung dan segala macam. Ini kan narasi yang memang mereka tidak mau menerima apapun yang dikatakan UGM ya kan. Seperti itu ya. Sebenarnya tetap sama ya Pak, Ya. bahwa ijazah Jokowi palsu gitu ya kalau. Ijazah palsunya tadi ijazahnya tidak ada di UGM. Ya, itu aja. Ya, ijazah ada. Kalau besok ada ya syukur, kalau besok tidak ada, nah kan bisa kita pertanyakan, kenapa ijazah nggak ada? Dan kalau dari lawyer mengatakan kami hanya akan keluarkan nanti pada saat di sidang. Ini pelanggaran terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Berarti Skripsi orang itu harus bisa dibuka, harus Berarti diadili. tetap meyakini ijazah Jokowi palsu Iya, ya, Pak? artinya keraguan terhadap ijazah itu dan juga ada hal yang tidak pantas terhadap itu. Dan tadi yang jelas di skripsinya itu memang ada hal yang perlu dipertanyakan. Tidak ada tanda tangan, tidak ada nama yang harusnya ada, dan ada hal lain termasuk font yang dipermasalahkan kembali oleh Dr. Rosima. Oke, itu ya. Oke. Kejanggalan skripsi itu tadi, itu indikasi buat seorang pakar telematika master. Ya, indikasinya memang itu hal yang tidak benar. Tidak boleh skripsi kalau tidak lengkap. Ya gitu. Kalau kemudian UGM menerima kami hanya menerima seperti ini. Loh, kalau kamu menerima seperti itu kok disahkan? Kok diserahkan? Alasannya adalah wisuda dulu baru skripsinya diserahkan. Itu kan yang agak aneh juga gitu loh. Tapi sudah confirm yang mereka mengatakan wisuda dulu baru skripsi diserahkan. ya tadi gini, skripsinya itu diserahkan setelah semua syarat itu dipenuhi. Gitu. Ya, oke ya. Oke, Ini harapan dari alumni ya ini dokter Tiba. Tampak tidak puas ya guys. Tampak tidak puas. Gini. Artinya kewalahan menghadapi Ya, argumentasi. jadi pihak sebetulnya UGM. gini, kami itu, saya tadi bersama teman-teman itu mengajak UGM itu untuk bersikap netral. Sama-sama kita pejuang. netral. Jadi UGM itu jangan menjadi tameng siapapun. Jangan menjadi bemper siapapun. Jadi UGM itu harus juga melihat bahwa kita ini para peneliti itu ingin menjaga marwah UGM dan menjaga marwah Indonesia. Ya, atas hal-hal yang ditanyakan oleh rakyat. Nah, tadi cuma sayangnya ya, mungkin Pak Roy udah sampaikan bahwa kita pada saat pertemuan itu tidak diberikan data apapun yang seharusnya kita butuhkan. Karena kita nanti bisa menjadi kepanjangan mulut dari UGM. Ya. Bahwa UGM memberikan kepada kami dokumen-dokumen Hampir deadlock definitif. tadi. Dan itu hampir deadlock. Sampai terakhir, akhirnya skripsinya dikeluarkan. Nah, alhamdulillahnya kami dapat data baru. Pak Roy dan Pak Rismon sebagai ahli digital forensik dapat data baru. Ya, itu. Nah, jadi intinya adalah untuk dari sisi saya sendiri, saya ingin menekankan, Bu Rektor, diam saja. Pak Dekan, diam saja. Daripada memberikan informasi yang malah menyesatkan. Daripada tidak mau Gimana sih? membuka hal-hal yang justru dibutuhkan rakyat. Ya, teman-teman dengar sendiri ya, ini sangat-sangat problematik. Disuruh diam lah, yang geruduk UGM mereka, yang minta data mereka, yang membuat segudang pertanyaan untuk keaslian ijazah Pak Jokowi mereka. Tetapi sekarang mereka minta untuk UGM diam saja. Ini kan benar-benar problematik ya teman-teman, sungguh problematik. Kapasitas seperti apa? Kami kan harus jelas ketika memberikan dokumen, apalagi ini sudah menjadi polemik ya di ranah publik begitu. Iya, Jadi kami sepakat. bersepakat di UGM bahwa memang kita masukkan nanti ke ranah yang sesuai, ya seperti misalnya pengadilan, begitu ya. Karena di situ kan Sepakat. ranah formal, ya semua orang bisa melihat, mengetahui apa yang terjadi dan sebagainya. Jadi memang data itu ada semua di kami. Ya.
Ya, sepakat dibawa saja ke pengadilan ya, karena ini mereka menuntut Pak Jokowi menunjukkan ijazah, yaitu padahal hak loh, sama kayak tunjukin KTP, tunjukin SIM, ya tunjukin akte lahir, enak aja orang itu punya kita, hak kita mau tunjukin mau enggak, lu mau percaya atau enggak ya itu urusan lu gitu ya, kurang lebih gitu bahasanya teman-teman. Jadi saya sepakat dibawa ke pengadilan saja agar ada keputusan yang mengikat ya teman-teman, agar terus tidak dirongrong ijazah Pak Jokowi ini ya teman-teman ya, karena di sana nanti akan dibuktikan dan memiliki kekuatan hukum yang tetap ya teman-teman. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Coba tambahkan di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.